Malam itu, hujan turun deras di kampung kecil di kaki gunung, membasahi tanah merah dan membawa aroma kenangan. Di balik jendela rumah tua beraroma kayu basah, seorang janda muda duduk termangu, tubuhnya dibalut kain jarik tipis. Ia tidak tahu bahwa tatapan matanya yang sendu dari balik kaca telah lama diperhatikan oleh lelaki yang tinggal di rumah sebelah, pamannya sendiri. Laras, 28 tahun, seorang janda muda yang baru setahun ditinggal mati suami. Cantik, lembut, dan pendiam. Setelah kehilangan suami, ia memilih pulang ke kampung dan tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Paman Darto, 46 tahun, kakak kandung dari Ibu Laras, hidup sendiri setelah lama bercerai. Bertubuh kekar karena bekerja sebagai petani, berwajah keras namun menyimpan kelembutan yang hanya sesekali muncul. Diam-diam ia menyimpan perasaan yang tak pantas pada keponakannya sendiri. Sejak Laras pulang ke kampung dan tinggal seorang diri di rumah orang tuanya, Paman Darto sering datang untuk membantu. Kadang memperbaiki genteng bocor, memotong rumput halaman, atau sekadar mengantarkan sayur dari ladang. Laras selalu menerima dengan senyum ramah, tak pernah menaruh curiga sedikit pun, karena baginya, Darto adalah sosok keluarga yang bisa ia andalkan. Namun, malam itu berbeda. Listrik padam, hujan turun deras, dan suara petir membuat Laras merasa cemas. Ia menyalakan lilin dan duduk di ruang tamu dengan selimut menutupi tubuh. Lalu terdengar ketukan di pintu. Ketika dibuka, sosok Darto berdiri di depan dengan wajah basah kuyup. "Laras, aku lihat dari tadi lampumu mati. Takut kamu sendirian," katanya pelan. Laras mengangguk kecil. "Masuk aja, Paman. Hujan makin deras." Darto masuk, duduk di kursi kayu sambil mengelap rambutnya. Mereka mengobrol ringan. Laras menawarkan teh hangat, lalu duduk bersilang kaki di depan lilin. Cahaya temaram memantul di wajahnya, mempertegas lekuk pipi dan bayangan matanya yang teduh. Darto sulit berpaling. "Sudah lama kamu sendiri, Ras," ucap Darto pelan. Tatapannya mulai berubah. Laras mengangguk pelan. "Sudah setahun, tapi aku baik-baik saja kok, Paman." Namun Darto tahu, Laras hanya menahan beban sendiri. Ia hafal raut itu, raut kesepian. Lalu sunyi menyelimuti ruang, hujan masih deras. Darto berdiri perlahan, mendekati Laras yang kini menatap ke arah lain. "Aku tahu ini salah, tapi setiap hari aku lihat kamu, hati ini makin berat, Ras." Laras menoleh cepat, matanya melebar. "Paman, jangan." Tapi suara Laras tak sekuat detak jantungnya. Ia tak mundur, tak pula mengusir. Mata mereka bertemu. Di antara suara hujan dan nyala lilin yang mulai meredup, tubuh mereka makin dekat. Sentuhan pertama itu terjadi begitu pelan, seperti menari di antara batas dan dosa. Dan malam itu pun berlalu tanpa kata. Pagi datang membawa kabut dan kebisuan. Tapi keduanya tahu, batas itu telah mereka lewati. Sejak malam itu, hubungan mereka tak pernah sama lagi. Laras menghindari tatapan Darto setiap kali bertemu di kebun atau saat ia menjemur pakaian di halaman. Namun dalam diam, ia mengingat jelas sentuhan tangan kasar paman yang justru membuat tubuhnya bergetar hangat. Ia benci mengakui bahwa ada bagian dari dirinya yang merindukan malam itu. Darto sendiri seperti tak ingin mengulang, namun setiap kali ia melintas di depan rumah Laras, langkahnya melambat. Kadang hanya untuk memastikan gadis itu masih di sana. Kadang hanya sekadar mencuri pandang lewat celah dinding bambu. Pada suatu sore, Laras sedang membersihkan pekarangan. Bajunya basah oleh keringat, kain jarik yang ia kenakan menempel di kulit. Darto yang baru pulang dari ladang menahan langkah di balik pohon jambu. Matanya terpaku pada punggung ramping Laras, pada leher yang lembab karena peluh. Ada dorongan dalam dirinya yang tak mampu ia bendung lagi. "Ras," panggilnya lirih. Laras menoleh. Sejenak tubuhnya kaku, tapi ia tidak pergi. Tak juga menunduk seperti biasanya,
Ia hanya diam, menatap pamannya. "Kita harus berhenti," katanya pelan. Darto melangkah mendekat. "Kamu yakin bisa?" Laras menggigit bibir. "Enggak." Lalu mereka kembali larut dalam keheningan yang hanya diisi desiran angin. Tak ada kata, hanya tubuh yang mendekat dengan perlahan, hati yang saling menguji batas. Di balik pohon tua, di antara semak dan bayang-bayang senja, mereka kembali hanyut dalam pelukan yang terlarang, tapi tak bisa disangkal. Hari-hari setelahnya terasa berbeda. Laras mulai memasak lebih sering, meninggalkan piring di beranda rumah Darto. Darto mulai rajin menyabit rumput di halaman Laras, bahkan membetulkan pagar yang tak diminta. Warga mulai berbisik, terlebih para tetangga yang melihat paman Darto keluar dari rumah Laras pada pagi hari, ketika embun belum benar-benar menguap. "Dia itu pamannya sendiri kan?" kata salah satu ibu di warung. "Pamannya, tapi bukan sedarah," jawab yang lain sambil menyeringai. Gosip menyebar, tapi tak ada bukti. Laras tetap diam, menyimpan semuanya di dada yang makin sesak. Ia tahu apa yang ia jalani adalah dosa, tapi ia juga tahu hanya Darto yang membuatnya merasa hidup kembali, membuat malam-malamnya tidak lagi dingin. Suatu malam, Darto datang dengan raut cemas. "Besok aku mau pergi, Ras. Keluar kampung, ikut panen tebu di kota. Mungkin lama." Laras terdiam, matanya memerah. "Kenapa nggak bilang dari kemarin?" Darto menghela napas panjang. "Aku takut kamu sedih." Laras mendekat, menggenggam tangan Darto yang kasar dan hangat. "Aku sedih sekarang." Tak banyak yang bisa dikatakan malam itu. Mereka hanya saling mendekap, mengukir sisa kehangatan sebelum jarak memisahkan mereka. Laras tahu, apapun yang mereka punya, itu tak akan bertahan. Tapi malam itu, ia tidak peduli. Saat pagi menjelang, Darto pergi dengan menoleh sekali ke arah rumah Laras. Ia tahu perempuan itu menatap dari balik tirai, dan meski tak bisa memiliki sepenuhnya, hati mereka telah tertambat terlalu dalam untuk berpura-pura tidak saling merindukan. Cerita mereka belum selesai. Tapi untuk saat itu, diam adalah satu-satunya pelindung dari dunia yang tak akan pernah mengerti. Hari-hari tanpa Darto terasa hampa bagi Laras. Meski ia tetap melakukan rutinitas seperti biasa, menyapu halaman, menanak nasi, merawat bunga di pekarangan, ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Suara tawa anak-anak di kejauhan, ayam yang berkokok pagi, bahkan angin sore yang biasanya menenangkan. Kini hanya membuat Laras semakin sadar bahwa seseorang telah pergi meninggalkan jejak dalam hidupnya. Ia sering duduk di balai bambu depan rumah sambil menatap jalan setapak yang membelah kebun pisang. Menunggu. Entah berapa kali ia mengira langkah kaki yang terdengar adalah Darto. Tapi selalu bukan. Suatu sore, Laras menerima surat. Bukan dalam amplop, hanya secarik kertas yang dilipat dan dibawa oleh seorang pemuda dari kampung seberang. Tulisan tangan Darto kasar dan sedikit berantakan, tapi Laras membaca setiap barisnya dengan hati berdebar. "Ras, setiap malam aku memikirkanmu. Kamu seperti bayangan yang nggak pernah hilang, bahkan di tengah bisingnya kota. Tapi mungkin ini yang terbaik buat kita. Menjauh, menghindar. Aku takut semakin lama aku di sana, aku nggak bisa lagi nahan perasaan ini. Tak bisa lagi menahan diri untuk tidak menggenggammu di depan orang banyak. Untuk tidak mengaku bahwa aku mencintaimu, meski aku pamanmu. Tapi, kalau suatu hari nanti kamu masih sendiri, dan aku pun begitu, pulanglah ke ladang yang pernah kita lewati bareng. Aku akan tahu kamu datang." Laras menggenggam surat itu lama. Dadanya sesak. Matanya tak mampu menahan air yang mengalir pelan. Ia sadar, meski cinta mereka tak bisa dikatakan di depan umum, tapi apa yang ia rasakan bukan kebetulan. Bukan juga hanya pelarian dari kesepian. Malam itu Laras duduk di ranjangnya, memandangi langit-langit. Ingatannya kembali ke malam pertama mereka melanggar batas.
suara hujan, cahaya lilin, dan bisikan yang hanya mereka berdua tahu. Semua masih terasa hidup, terlalu hidup untuk diabaikan. Beberapa minggu berlalu, tak ada kabar lagi dari Darto. Sampai suatu pagi, saat kabut belum sepenuhnya terangkat dari pematang sawah, Laras berjalan pelan menyusuri jalan tanah merah yang pernah mereka lewati berdua. Kakinya membawanya ke ladang tua di bawah pohon kelapa, tempat yang disebut dalam surat. Ia berdiri di sana, diam, berharap. Angin pagi menyapu pelan rambutnya yang terurai, menggoyangkan daun-daun jagung muda di sekelilingnya. Dan di kejauhan, di balik sinar matahari yang mulai menyembul dari balik perbukitan, tampak sosok laki-laki berjalan ke arahnya, membawa cangkul di bahu, topi caping menutupi sebagian wajah. Laras tak bergerak, jantungnya berdebar. Dan ketika langkah itu semakin dekat, matanya tak bisa menipu. Itu Darto. Waktu seolah berhenti, tak ada kata, tak ada pelukan, hanya sepasang mata yang bertemu dan saling bicara tanpa suara. Dua orang yang saling tahu bahwa cinta mereka tak akan pernah bisa dimiliki sepenuhnya, tapi juga tak bisa mereka lepaskan begitu saja. Dan di tengah ladang itu, di bawah langit yang mulai cerah, mereka berdiri dalam diam, dihantui oleh cinta yang terlarang, tapi tak bisa disangkal. Cerita ini belum berakhir, sebab beberapa perasaan tidak butuh akhir, hanya butuh keberanian untuk dijalani dalam diam. Hari-hari setelah pertemuan itu berubah menjadi semacam rahasia manis di antara mereka. Laras kembali hidup dalam rutinitas, tapi kini ada percikan harapan di matanya. Ia tahu Darto tidak kembali untuk tinggal, tapi cukup baginya bahwa laki-laki itu pulang untuknya. Mereka tak pernah lagi bicara panjang lebar soal perasaan, apalagi hubungan. Tapi tubuh mereka berbicara lebih jujur daripada mulut mereka. Setiap kali Darto menyambangi rumah Laras, mereka hanya saling menatap, duduk bersisian di bale, berbagi senyap yang padat makna. Kadang Laras menyentuhkan jemarinya ke lengan Darto saat menyodorkan kopi. Kadang Darto membiarkan tangannya berlama-lama di punggung Laras saat pamit. Tapi seiring waktu, bayangan dari luar mulai kembali mengusik. Desas-desus tentang mereka belum benar-benar padam. Tetangga mulai kembali berbisik dengan mata-mata curiga yang semakin tajam. Ada yang memergoki Darto keluar dari rumah Laras saat fajar belum merekah. Ada pula yang melihat Laras pergi ke ladang dengan bekal makanan dan pulang dengan rambut kusut. Darto itu pamannya loh, dasar janda. Laras pernah mendengar langsung bisikan itu dari dua ibu-ibu saat ia belanja di warung. Kata-kata itu menampar, tapi ia menelan semuanya. Ia tahu benar, di mata orang lain, hubungan mereka adalah aib. Tapi bagaimana bisa ia menjelaskan perasaan yang lahir bukan dari kehendak, melainkan dari waktu, jarak, dan kesepian yang terus menuntun mereka ke arah yang sama? Darto mulai merasa terdesak. Suatu malam, ia datang ke rumah Laras dengan raut yang berbeda, serius, gelisah. "Kita harus berhenti, Ras," katanya, suaranya berat. Laras menatapnya, diam. "Ini kampung, kita nggak bisa ngelawan cara pikir mereka. Aku takut kamu yang kena lebih banyak. Omongan orang makin kejam." Laras hanya menggenggam tangannya. "Kalau kita berhenti, luka ini enggak akan hilang, hanya berubah bentuk, jadi rindu." Darto menghela napas dalam, menunduk. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menangis di depan Laras. Tangis lelaki setengah baya yang menyimpan terlalu banyak beban, terlalu banyak keinginan yang tak bisa diwujudkan. Malam itu, mereka kembali menyatu dalam diam. Tak ada pelukan penuh nafsu, hanya tubuh yang saling menguatkan. Laras menyandarkan kepalanya di dada Darto, mendengar degup jantung yang terasa berat, seolah ingin bicara tapi tak bisa. Dan esok paginya, Darto benar-benar pergi, tanpa pamit. Hanya meninggalkan cangkul tua bersandar di dinding rumah Laras,
dan sehelai kemeja lusuh yang masih menyimpan wangi tubuhnya. Hari-hari berikutnya terasa hampa lagi. Tapi Laras tahu, cinta itu tak selalu harus memiliki bentuk. Ia telah menerima kenyataan bahwa ada cinta yang cukup untuk dirasakan, disimpan, dan dikenang. Setiap pagi, Laras menatap ladang yang mulai menghijau, dan ketika angin bertiup pelan, ia memejamkan mata. Seolah bisa mendengar suara langkah Darto di antara daun-daun jagung yang melambai, dan ia tersenyum. Karena meski cinta mereka tak boleh tumbuh, benihnya telah tertanam terlalu dalam untuk mati begitu saja. Musim berganti dan kampung itu tetap sama, sunyi, damai, dan tak pernah kehabisan cerita. Laras menjalani hidupnya dengan tenang, meski di hatinya badai tak pernah benar-benar reda. Ia mulai menata kembali dirinya, mencoba tidak menunggu Darto seperti dulu. Tapi setiap kali hujan turun, setiap kali malam datang dengan aroma tanah basah, bayangan lelaki itu kembali memenuhi pikirannya. Suatu pagi, Laras menerima kabar dari adik sepupu di kota. Darto mengalami kecelakaan ringan saat bekerja di sebuah proyek bangunan. Laras terdiam lama membaca pesan itu. Ada dorongan dalam dirinya untuk menyusul, untuk memastikan sendiri bahwa laki-laki itu baik-baik saja. Tapi ia tahu, langkah seperti itu hanya akan membuka luka yang sudah coba ia tutup rapat. Namun, 1 minggu kemudian, tanpa pikir panjang, ia pergi juga. Menumpang truk sayur yang biasa mengangkut hasil panen ke kota. Ia hanya membawa tas kecil dan selendang yang pernah dipakai saat mereka berjalan berdua ke ladang. Tak ada pesan, tak ada kabar. Ia hanya mengikuti suara yang terus memanggilnya di dalam dada. Setibanya di kota, Laras mendapati Darto tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran. Laki-laki itu tampak lebih kurus dan sedikit pincang saat membukakan pintu. "Ras, kamu ngapain ke sini?" "Aku cuma mau lihat kamu, mau tahu kamu masih hidup atau sudah hilang," jawab Laras tanpa senyum. Darto tertawa kecil, pahit dan menunduk. "Kamu gila." "Aku gila sejak kamu pergi diam-diam," jawab Laras pelan, matanya berair, lalu senyap. Dan dalam senyap itu, mereka kembali pada titik yang sama seperti dulu, dua orang dewasa yang tahu benar bahwa cinta mereka tak pantas, tapi terlalu dalam untuk disangkal. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya dua tangan yang saling menggenggam erat, seperti tali yang menahan mereka agar tidak hancur sepenuhnya. Malam itu, Laras tidur di lantai rumah kontrakan kecil itu, berselimutkan sarung Darto yang sudah lusuh. Darto tidur tak jauh dari situ, di tikar tipis, punggung mereka saling membelakangi. Tapi keduanya tidak bisa tidur. Degup jantung mereka tetap sama, seperti irama yang tak pernah bisa mereka atur. Selalu berpacu lebih cepat saat berdekatan. Esok paginya, Laras menyiapkan sarapan sederhana. Darto hanya duduk diam, menatap punggung Laras yang membungkuk di dekat tungku kecil. "Kamu nggak harus di sini," ucap Darto akhirnya. "Kamu bisa pulang. Hidup kamu masih panjang, Ras." Laras menoleh, wajahnya datar, matanya lelah. "Aku tahu, tapi hidup panjang enggak berarti kalau aku enggak punya tempat untuk kembali." Darto terdiam. Ia tahu Laras bukan sedang bicara soal rumah, melainkan dirinya. Hari-hari di kota tak mudah bagi mereka, tapi Laras memilih tinggal. Ia bekerja di warung kecil dekat pasar, sementara Darto perlahan pulih dan kembali bekerja serabutan. Mereka hidup sederhana, tanpa status, tanpa pengakuan, hanya dengan ikatan diam yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Dan meski setiap hari mereka berjalan di atas batas yang tipis antara benar dan salah, Laras tak pernah menyesali keputusannya. Ia tahu dunia tak akan pernah bisa menerima cerita mereka. Tapi ia juga tahu, tidak semua cinta butuh persetujuan. Kadang cukup dengan bertahan, meski dalam bayangan. Cerita mereka masih belum selesai, karena setiap pagi saat membuka mata, Laras tahu,
Selama Darto masih bernafas di dunia yang sama, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Hari demi hari berlalu di kota kecil itu, membawa Laras dan Darto ke dalam kebersamaan yang aneh. Tak pernah sepenuhnya terang, tapi juga tak pernah benar-benar gelap. Mereka hidup seperti dua bayangan yang saling mengekor, selalu dekat, tapi tak pernah berani berdiri di bawah cahaya bersama-sama. Di pasar, Laras dikenal sebagai perempuan ramah dan pekerja keras. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya lelaki paruh baya yang sesekali menjemputnya naik motor tua sore hari. Warga sekitar hanya menebak-nebak. Ada yang bilang kakaknya, ada pula yang curiga itu suaminya. Tapi tak ada yang tahu pasti. Dan Laras membiarkan semuanya menggantung seperti itu. Di rumah kontrakan sempit mereka, kehidupan berjalan pelan tapi nyata. Darto memperbaiki apapun yang bisa diperbaiki untuk tambahan uang. Kadang ia pulang dengan tangan penuh luka, bau cat atau oli masih melekat di tubuhnya. Laras tak pernah bertanya banyak, hanya menyambut dengan air hangat dan semangkuk sayur bening. Mereka bicara sedikit, tapi kebisuan itu tidak canggung. Justru di dalamnya ada kenyamanan yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, saat hujan rintik kembali turun, seperti malam pertama mereka menyatu di kampung dulu, Darto duduk di ambang pintu sambil merokok. Laras datang, duduk di sebelahnya tanpa bicara. Mereka hanya menatap hujan yang membasahi halaman kecil kontrakan mereka. Kadang aku mikir, Ras, Darto membuka suara, apa kita terlalu egois? Laras tak menjawab segera. Ia menarik lutut, memeluknya pelan. Kalau itu egois, kenapa rasanya malah damai? Bisik Laras, lirih, Darto menoleh. Dalam sorot matanya ada kepasrahan dan cinta yang selama ini tak bisa ia tunjukkan terang-terangan. Ia tak lagi berani menyentuh Laras seperti dulu. Bukan karena keinginan itu hilang, tapi karena sekarang ia sadar. Cinta yang terus hidup tanpa pengakuan bisa menghancurkan dua orang secara perlahan. Malam itu mereka duduk lama. Laras menyandarkan kepalanya di bahu Darto. Tak ada pelukan, tak ada desah. Hanya dua tubuh yang saling menguatkan dalam badai diam yang tak kunjung berhenti. Beberapa bulan kemudian, kontrakan itu mulai terasa sumpek. Laras mulai bicara tentang rencana pindah ke tempat yang lebih luas, mungkin sedikit ke pinggiran kota. Tapi Darto hanya diam. Lalu suatu malam, ia berkata perlahan, "Aku mungkin enggak bisa ikut pindah, Ras." Laras menoleh cepat. "Kenapa?" Darto menatap ke arah lantai, mata tuanya sembab. "Aku mau pulang kampung, biar kamu bisa hidup normal, sendiri atau sama orang lain, tapi bukan sama aku." Suara itu seperti tamparan bagi Laras, tapi ia tak menangis. Ia hanya diam lama, lalu berdiri pelan, mengambil jaket dari gantungan kayu, lalu keluar rumah. Tak kembali malam itu. Ia berjalan kaki sepanjang jalan kota yang sepi, menyusuri trotoar, melewati lampu jalan yang redup. Hujan turun, tapi ia tak peduli. Esok paginya, ia kembali. Wajahnya lelah, tapi matanya tidak merah. Ia hanya duduk di lantai, di depan Darto yang sudah bersiap dengan tas kecil. "Aku enggak akan larang kamu pulang," ucap Laras pelan. "Tapi satu hal harus kamu tahu. Kamu bukan sekadar bagian dari hidupku, Darto. Kamu adalah hidupku itu sendiri." Darto menunduk, tangannya gemetar. Tapi ia tetap berdiri, tetap melangkah keluar pintu. Tak ada pelukan perpisahan. Tak ada ciuman terakhir. Hanya pintu yang tertutup pelan dan Laras yang kembali duduk sendirian di ruang kecil yang kini terasa kosong. Dan seperti sebelumnya, cerita ini belum benar-benar berakhir. Sebab Laras tahu, selama hujan masih turun dan angin masih membawa harum tanah basah dari kampung, Darto akan selalu hadir. Mungkin bukan secara raga, tapi hatinya tak pernah benar-benar pergi. Karena ada cinta yang tidak ditulis untuk dipahami dunia. Hanya untuk dijalani diam-diam dan dikenang seumur hidup.
Beberapa minggu setelah kepergian Darto, Laras menjalani hidupnya dalam hening yang berbeda. Ia tetap bangun pagi, tetap berangkat ke pasar, tetap menyapu halaman kontrakan kecil mereka. Tapi tak ada lagi suara sandal jepit Darto menyentuh lantai kayu. Tak ada lagi batuk pelan di pagi hari atau aroma tubuh yang akrab di ruang sempit itu. Setiap malam, Laras duduk di ambang jendela dengan lampu temaram menyala, menulis di sebuah buku kecil. Ia menulis bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk menjaga dirinya tetap utuh. Menulis apapun yang tidak bisa ia katakan pada siapapun. Hari ini hujan lagi, Mas. Seperti waktu pertama kita saling jatuh dan saling tenggelam. Tapi tidak seperti waktu itu. Sekarang dinginnya masuk sampai ke tulang. Mungkin karena tidak ada kamu yang duduk di sebelahku. Aku baik-baik saja, sungguh. Tapi kadang-kadang aku berharap waktu bisa sedikit berbohong, membuat kita bukan paman dan keponakan. Mungkin di kehidupan lain. Darto tak mengirim kabar. Laras pun tak mencoba mencari. Ia tahu Darto terlalu gengsi untuk menulis, terlalu kaku untuk menelpon. Tapi Laras percaya, jika suatu hari mereka bertemu lagi, tidak perlu banyak penjelasan. Hati mereka sudah tahu caranya saling mengenali tanpa suara. Setahun berlalu, Laras kini bekerja di toko kelontong milik seorang saudagar Tionghoa di kota. Hidupnya sederhana, cukup. Ia masih tinggal di kontrakan kecil yang kini ia rawat sendiri. Di dindingnya tergantung foto pemandangan ladang di kampung. Tempat terakhir ia dan Darto berdiri bersama dalam diam. Suatu pagi, di depan pintu kontrakan, Laras menemukan sesuatu. Sebungkus kecil tembakau wangi kesukaan Darto, dan selembar kertas terlipat rapi. Tulisan di kertas itu tak asing, kaku, berantakan, tapi penuh kerinduan. Ras, maaf aku pergi diam-diam lagi. Aku cuma mampir sebentar, lihat dari jauh. Kamu masih cantik. Lebih kuat dari yang aku bayangkan. Kamu hidup lebih baik tanpaku. Itu yang selalu kuharap. Tapi maaf, aku masih mencintaimu, Ras. Dan mungkin akan terus begitu, sampai mataku tak lagi bisa menatap ladang kita yang dulu. Jaga dirimu, selalu. Laras menggenggam surat itu erat. Dadanya bergemuruh. Ia menatap ke langit yang mulai cerah. Senyum pelan muncul di wajahnya yang letih. Ia tahu Darto tidak akan pernah sepenuhnya kembali, tapi cukup baginya bahwa lelaki itu masih mengingat, masih menjaga dari jauh. Dan meski dunia terus berputar, Laras tak lagi merasa kehilangan. Karena cinta yang pernah ia bagi, meski terlarang, tidak pernah menjadi sia-sia. Beberapa tahun telah berlalu, rambut Laras mulai memutih di sisi-sisinya. Meski garis wajahnya tetap menyimpan keanggunan seorang perempuan yang pernah melalui badai paling senyap dalam hidupnya. Ia kini tinggal di rumah kecil di perbatasan kota dan kampung, tak jauh dari ladang yang dulu pernah jadi saksi bisu kisahnya dengan Darto. Rumah itu ia bangun sendiri, bata demi bata, dari hasil jerih payahnya bekerja, dan dari luka yang ia torehkan menjadi kekuatan. Tak ada foto Darto di rumah itu. Tak ada bukti nyata bahwa lelaki itu pernah mengisi hidupnya. Tapi di dalam lemari kayu, Laras menyimpan benda-benda kecil. Secarik surat bertuliskan tangan yang mulai pudar, sebatang tembakau kering, dan kemeja lusuh yang baunya perlahan menghilang. Semuanya tidak bernilai untuk dunia, tapi bagi Laras, itulah sisa-sisa kehidupan yang paling ia jaga. Orang-orang mengenalnya sebagai perempuan mandiri dan kalem. Beberapa laki-laki pernah mencoba mendekat, tapi tak satu pun mampu membuka pintu hatinya yang sudah tertutup rapat oleh kenangan yang tak bisa dijamah siapapun. Setiap pagi, Laras berjalan ke tepi ladang dan duduk di bawah pohon kelapa yang sama seperti dulu. Ia membawa termos berisi kopi hitam dan duduk diam menatap cakrawala. Ia tak lagi menunggu siapapun, tapi ia datang setiap hari seolah jiwanya harus tetap menyapa tempat itu. Satu-satunya tempat yang masih mengerti luka dan cintanya tanpa menghakimi.
Kadang ia menulis di buku kecilnya, "Kalau waktu bisa diulang, aku tak akan mengubah apapun." Karena walau cinta kita tak bisa tumbuh di tempat terang, aku tahu ia tak pernah mati. Dan pada suatu pagi, saat kabut menggantung tipis di ladang itu, Laras tersenyum sendiri. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain, entah kenangan atau mungkin rindu yang kembali singgah tanpa diundang. Ia menatap jauh ke ujung jalan tanah merah yang dulu sering mereka lewati. Tak ada siapa-siapa, tapi hatinya hangat, seperti disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Karena cinta sejati, meski tak bisa dimiliki, akan selalu tahu jalan pulang. Dan Laras telah menemukan rumahnya di dalam dirinya sendiri.